Di kampung kecil bernama Beli Kembar, ada satu aturan tak tertulis. Jangan nongkrong di pos ronda setelah jam 11 malam di malam Jumat. Bukan karena takut maling, tapi karena katanya pos ronda itu suka dipakai makhluk halus buat nongkrong juga. Tapi tentu saja, yang namanya anak muda kampung makin dilarang malah makin penasaran. Itulah kenapa Darto, Tumin, dan Kasan malam itu nekat nongkrong sambil bakar jagung, lengkap dengan gitar butut dan termos kopi. "Woi, jam 11 lebih loh, kalau ada pocong lewat gimana?" kata Tumin sambil menatap jam dinding yang tergantung di pos ronda. Darto yang dari tadi nyanyi lagu dangdut vals cuma nyengir. "Lah, biarin aja. Kalau pocongnya doyan jagung, ya suruh ikut duduk. Kita gotong royong, hidup berdampingan." Belum sempat mereka ketawa, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari luar pos ronda. Tok, tok, tok. Suasana mendadak hening. Kasan menelan ludah. Itu siapa? Darto nekat nyorot senter. Di luar, berdiri sosok putih melompat pelan-pelan. "Pocong!" teriak Tumil sampai sandalnya mental. Mereka bertiga langsung kalang kabut. Jagung mental, termos kopi tumpah, gitar patah dua. Kasan langsung sembunyi di bawah meja. Tumin manjat tiang bendera. Dan Darto malah pingsan sambil posisi duduk tegap seperti patung. Tapi setelah beberapa detik, pocong itu malah bersuara pelan. Woi, tolongin gue dulu dong. Ini tali di kepala nyangkut di ranting." Tumin melongok dari tiang. "Loh, pocong ngomong?" "Iya ngomong. Emang kenapa? Gue juga capek melompat mulu." Dengan takut-takut, Kasan keluar dan bantu ngelepas tali di kepala pocong itu. Begitu selesai, si pocong malah duduk santai di kursi ronda. "Wah, makasih ya. Udah 3 jam nyangkut. Padahal gue cuma mau numpang wifi." "Wifi?" Darto yang baru sadar langsung melongo. "Iya, di pos ronda ini sinyalnya kenceng. Makanya pada malam Jumat, gue nongkrong sini buat scroll TikTok." Mereka bertiga bengung. Pocongnya malah buka HP dari balik kain kafan, nonton video joget sambil ngakak pelan. #episode Kopi Pocong. Setelah itu, keanehan jadi biasa. Setiap malam Jumat, pocong itu, yang akhirnya mereka panggil Poci, selalu nongkrong bareng. Kadang minta jagung bakar, kadang minta dibuatkan kopi tanpa gula. Katanya bisa bikin kain gue belepotan. Lama-lama, warga kampung malah terbiasa. Mbah Jatmiko, ketua RT, bahkan pernah nitip pesan lewat Poci buat hantu maling ayam. "Coba tolong ya Po, biar maling jera." Dan benar saja, malamnya maling itu lari ketakutan karena ayamnya kok ngomong assalamualaikum. Semenjak itu, Poci dianggap warga kehormatan kampung. Malah pernah ada acara syukuran kecil. Selamat datang warga baru dunia lain. Poci dikasih sarung batik dan kacamata hitam supaya kelihatan gaul. Tapi lucunya, semenjak nongkrong sama manusia, Poci malah jadi over pede. Ia suka selfie bareng warga, terus upload di sosmed dengan caption #malamjumatvibes, tim Beli Kembar, setan juga butuh teman. Akunnya viral. Banyak netizen gak percaya. Tapi juga gak ada yang berani buktiin. Tapi kejadian di rumah Bu Sarti, Poci berat. Namun masalah muncul. Waktu Bu Sarti, janda warung kopi di ujung kampung mengeluh. Katanya, tiap malam Jumat, warungnya kedatangan bayangan putih yang suka ngopi tanpa bayar. Dia nongol ngopi 2 gelas, terus hilang begitu aja.
Kalau nggak bayar sih saya ikhlas. Tapi dia ninggalin bau kapur barus Pak RT. Mbah Jatmiko langsung panggil Darto CS buat investigasi. Malam itu, mereka ngumpet di warung Bu Sarti sambil bawa kamera. Tepat jam 12 malam, muncul sosok putih masuk warung. Tapi bukan Poci. Yang ini lebih tinggi. Wajahnya kusut dan jalannya melayang-melayang. Waduh, Poci punya saudara, bisik Tumin. Sosok itu mendekat, duduk, dan menyeduh kopi sendiri. Wah, enak nih, Bu Sarti baru ganti merek, katanya. Mereka bertiga langsung gemetar. Tapi Darto nekat nyalain senter. Woi, siapa lo? Sosok itu kaget. Matanya melotot, lalu malah nyengir. Wah, pada kaget ya. Gue genderuwo kopi. Gue biasa ngopi bareng pocong lu itu. Katanya di sini racikan kopinya mantap. Bu Sarti hampir pingsan. Tapi genderuwo itu buru-buru nyodorin uang 1.000. Nih, buat bayar. Gue gak enak dibilang hutang. Soalnya duit gue banyak. Tapi bentuknya zaman kerajaan Majapahit sih. Hingga akhirnya, sejak itu, kampung Beli Kembar makin rame. Setan nongkrong sama manusia udah biasa. Kadang kuntilanak datang minta kerokan. Kadang tuyul bantu bersihin got biar gak macet. Pokoknya damai. Tapi suatu malam Jumat, warga heran karena Poci gak nongol. Darto dan teman-teman keliling nyari, tapi gak ketemu. 3 hari kemudian datanglah kabar aneh. Ada petugas kota datang pasang papan. Bertuliskan, tanah ini akan dibangun minimarket 24 jam. Warga protes. Tapi anehnya setiap malam, suara aneh terdengar dari lokasi itu. Suara orang nangis pelan. Wifi-nya hilang, wifi-nya hilang. Kasan langsung curiga. Malamnya mereka bertiga ke lokasi. Begitu disorot senter, benar saja. Poci sedang duduk di pinggir lubang galian, ngetik di HP, tapi gak ada sinyal. Gue sedih toh, tempat nongkrong kita digusur. Katanya demi kemajuan, tapi gue jadi homeless. Tumin terharu. Kasian juga ya, Bo. Terus lu tinggal di mana sekarang? Poci berdiri pelan, lalu menunjuk bangunan baru di seberang. Ya itu, Alfamart. Sinyalnya kenceng banget. Sekarang gue jaga di sana. Kalau lu beli kopi saset, gue yang ngasih diskon. Mereka bertiga melongo. Loh, lu kerja? Iya, sekarang gue freelance, jaga malam sambil review produk. Nih, follow akun baru gue, @pocongofficial24jam. Dan malam itu, di depan Alfamart Beli Kembar, terlihat Pocong sedang duduk santai di kursi plastik sambil jagain parkiran motor. Darto menatap langit dan berkata lirih, di kampung kita setan aja bisa adaptasi sama zaman, tapi sinyal masih jelek. Mereka bertiga ketawa. Dari balik kaca toko, lampu LED berkedip, bertuliskan promo malam Jumat kopi gratis buat makhluk halus. Sejak malam itu, Beli Kembar resmi jadi kampung paling ramai di Indonesia. Setiap malam Jumat, manusia dan hantu nongkrong bareng di halaman Alfamart. Ada pocong influencer, genderuwo barista, kuntilanak tukang karaoke, dan tuyul kasir magang. Dan yang paling lucu, setiap kali ada orang baru lewat, pasti teriak ketakutan. Tapi semua hantu cuma melambai sambil teriak, santai bang, kita bukan nakutin. Cuma mau nawarin promo.
Dan kalimat penutup di papan pengumuman kampung pun diganti oleh Pak RT. Dilarang takut di malam Jumat karena di Belik Kembar hantunya baik-baik semua.